Salam bahagia dari kota Medan. Dan Nora semoga dalam waktu dekat akan segera ditangkap. Ada yang mau saya sampaikan, sekitar 1 menit lah paling cepat, 2 menit paling lambat, 5 jam paling berapa. Ya izin abangku, Bang Zuma. Assalamualaikum abangku. Sehat selalu abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung ujung dari dunia hingga akhirat lah insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana curhatan curhatan Dosma menantang Akhi Zuma ya. Wah, katanya tidak pedulilah, tidak ini, tapi ngomong-ngomong ya, kalau ditengok dari wajahnya, dari gaya bicaranya itu ya, nampaknya macam orang melambai itu, macam pelangi. Si Dosma ini geli saya, curhat melulu apa-apaan. Kalau memang berani debat ya kan, didatangi lalu didebat ya kan, tantangan melalui ucapan langsung, berkomunikasi. Kalau cuman balas pantun, aduh, enggak ada anu ya. Enggak ada bukan sok jago lah. Ini macam semalam nantang, wah siapa yang mau geruduk ke rumahnya umat Islam, katanya tidak takut, memang gaya kalian seperti itu. Itu sebenarnya kalau terus diviralkan itu, oh betul-betul dia, iya betul-betul bisa jadi tapir ya. Gayanya macam hooh aja ya, orang macam bencong gitu. Oke, demikian kamu simin videonya. Bahagia dari kota Medan. Dan Nora semoga dalam waktu dekat akan segera ditangkap ya. Jadi dari kemarin ketawa-ketawa dan ketemu dengan lawyer entah siapa, saya nggak peduli ya, atau memang saya yang kemarin menghold karena kesibukan saya nggak seperti kalian yang gak ada kerjaan ya, yang nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan nggak mungkin kalian nonton live. Akan mencoba membulankan hatiku, kalau ya si Zumba yang pada saat perkara entok itu yang ngomong katanya ada di paling depan, ya ternyata Anda itu lebih dari seorang pengecut ya. Anda bilang lagi saya harus minta maaf depan umum, dan Anda membawa nama-nama umat ya, agama, padahal itu adalah organisasimu ya, nggak penting buat ya. Intinya kalau kamu minta maaf lah kau ya, kau yang harus minta maaf sama aku, kau harus minta maaf saya ke masyarakat Indonesia karena kelakuan ricuh, tau nggak ya. Bahkan sampai saat ini kamu itu membuat provokasi di mana-mana, gak usah sok hebat kau ya. Dan masih banyak lagi orang-orang yang segerombolanmu yang memanggilmu dengan sebutan gurunda. Bangga sekali Anda menjadi gurunda ya. Bahkan hari ini saya mendapatkan informasi akan membuat laporan 2 orang lagi. Salah satunya adalah satpam di salah satu rumah sakit ya, dan kebetulan kita kenal dekat dengan owner rumah sakit. Kenapa? Karena mulutnya udah keterlaluan. Oke, yang kedua, saya tidak setuju sama sekali, dan saya sangat aneh tuh pemikirannya, sesat pemikirannya, membawa-bawa nama umat. Hei ya, ingat, misi saya yang selanjutnya adalah saya akan mengumpulkan beberapa ustadz, orang ternama dan kiai ternama di Indonesia untuk mematahkan yang selalu kamu membawa-bawa nama Islam, selalu kamu membawa nama umat, padahal itu adalah organisasimu sendiri ya, organisasimu sendiri yang selalu beralibi bahwa ini adalah akidah, bahwa ini adalah kamu membawa pembelaan agamamu, padahal sebenarnya tidak, itu adalah kepentingan pribadimu. Oke, semoga kamu sadar. Ada yang mau saya sampaikan, sekitar 1 menit lah paling cepat, 2 menit paling lambat,
Silakan. 5 jam paling berapa? Ya izin abangku Bang Zuma. Assalamualaikum abangku. Sehat selalu abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Ya, ini dari saya menyampaikan pesan. Aduh. Saya mau menyampaikan pesan-pesan dari saudara-saudara kita ya. Ketika si Logila berada di Polda, setelah dia membuat satu apa ya, kan ada VT dari Pak Lamsiang ya, di akunnya Pak Lamsiang, bahwa dia jadi saksi atas penistaan Unirifa waktu itu ya. Nah di situ setelah itu dia live malamnya, tadi malam kalau nggak salah. Nah di sini sudah memicu kemarahan dari saudara-saudara kami, saudara-saudara kita lah, yang pada waktu itu ada di Polda juga. Yang sebenarnya pada waktu di Polda itu memang ada pengurusan soal kasusnya saudara kita Sinada yang ada di Samosir ya. Tetapi framingnya si Logika memang sangat kurang ajar. Dia mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang di Polda ini katanya untuk memantau dia. Terus caption dari live dia di situ membuat kamu sembunyi di mana gitu. Jadi ini sudah memicu kemarahan sebenarnya. Kemarahannya ini ditanggapi oleh saudara kita Laskar. Jadi hati-hati. Saudara kita yang dari aliansi mengatakan, aduh Kak, saya tidak bisa membendung kemarahan Laskar. Karena pada waktu itu kami di sana dan ada juga beberapa Laskar memang di sana. Ketika melihat live-nya tadi malam seolah-olah menantang begitu. Jadi hati-hati saja kamu Logika, hati-hati dalam kamu membuat suatu statement. Jangan kamu memfitnah lagi dek, ya. Jangan, hati-hati muncung kau itu. Nanti muncung kau sendiri yang akan mengakibatkan kamu hancur. Ini pesan dari saudara-saudara saya waktu di WA tadi, saya dari tadi berkomunikasi. Saya sudah bilang jangan. Tapi karena Laskar, yang namanya Laskar tidak bisa kita redam ketika mereka marah. Hati-hati kau dek, ya. Masih menghargai kau tuh masih di markasnya HBB, kantor HBB. Masih dihargai kau di situ. Tapi sewaktu-waktu kau keluar, jangan kau salahkan kemarahan Laskar nanti. Karena muncung kau tidak bisa kau jaga. Kau live seolah-olah kau membuat suatu tantangan. Kau framing, kau fitnah saudara-saudara saya yang di Polda sana. Seolah-olah hanya kau yang mau dipikirkan. Hei, kau tuh siapa, bodat? Ya, karena masih ada urusan saudara kami di Polda, makanya di Polda. Nggak ngurus kau, tapi hati-hati. Itu saja, kau hati-hati Logika. Jangan kau pancing saudara kita mengamuk nanti. Kelar kau hidup kau. Saya bukan ancaman ini. Mereka WA sama saya, sudah saking marahnya. Tapi karena saya koordinasi sama guru kita Bang Zuma, redam dulu dek, redam. Akhirnya mereka redam. Karena apa? Inilah kami. Kami masih menghargai guru kami. Tidak seperti kau, muncung kau tidak pernah beres. Memfitnah saja kau. Framing dan memfitnah saudara. Itu saja. Bang, aku maaf kalau saya terlalu apa, tapi dari saudara kita karena mereka ingin disampaikan seperti itu. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Ini ada Bang TMTH Kristen ya, Bang TMTH. Boleh bicara nggak? Oh silakan Bang Andi Bilali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan mengenai beberapa hari yang lalu saya mengintip mereka di komalnya Pak Bombom. Mohon diceritakan sedikit ya, antara Pak Bombom Di tempat yang tidak nyaman itu berisik. ya, Pak Bombom, Rudi Yohanes. Bentar Bang TM, Bisa berisik Bang dulu TM. Bang TM ini noise-nya kenceng banget Bang TM.
Bang Handi ambil alih dulu, Bang Handi. Ini noise banget Bang TM ini. Iya, Bang TM tidak dipersilakan bicara, bisa cari tempat yang nyaman dulu, Pak. Karena lebih besar suara di belakang daripada suara Abang gitu. Kalau analisa saya selama ini kurang lebih sama dengan Bang Juma. Ini sering kita komunikasikan si topik ini sebenarnya ini maunya apa. Pertama, memang sepertinya ini anak otaknya kosong, nggak ngerti kalau dimanfaatkan. Tapi it's okay. Sudah menyerang personal Bang Juma. Kenapa demikian? Kalau Bang Juma diserang, api bubar. Makanya sering apapun caranya memfitnah sampai ke almarhum ini sangat menyakitkan loh. Kalau saya sebagai abangnya, keluarga besar kami dari Makassar, itu ingin sepertinya mendatangi Anda. Tapi kami tahan, ini nggak ada gunanya. Sekali lagi saya ulang, keluarga besar kami dari Sulawesi Selatan itu sudah puncak amarah kami kemarin-kemarin itu. Tapi karena kami masih punya adab, kami menahan itu. Tapi anak ini terus memfitnah tiap hari. Akhirnya fitnahannya sekarang berbalik kepada dia, ternyata dimanfaatkan oleh orang lain. Dan endingnya adalah si logika Taufik ini nasibnya ya sudah di ujung tanduk, nasibnya berada di kamar sempit. Ini latihan sekarang dia ini. Bagaimana nanti masuk di ukuran kamar yang sama yang sedang dipakai tidur sekarang. Yang kedua, apapun yang terjadi, siapapun yang meminta tidak akan pernah laporan untuk si logika ini dicabut di Polda Riau. Dan akan kami kawal sampai tuntas agar semuanya bisa transparan di ruang persidangan. Maksudnya apa? Begitu juga si Agatha. Agatha sekarang lagi parno, lagi panik, ngumpet entah kemana. Kemarin rajin-rajin banget menista. Tapi sekarang sudah menyusun strategi, apakah di balik ini akan mengikuti jejak Saifuddin Ibrahim atau seperti apa. Tapi hukum jalan terus. Begitu juga Lina Wijaya sekarang lagi akrobat kemana-mana. Apa intinya? Ya adalah misi. Misinya ada dua. Misi mencari simpati donasi dan misi yang lain-lain. Hidup kalian itu tidak akan tenang. Begitu juga di Sidosma sebagai pelapor. Karena sebagai pelapor ya siap-siap juga akan menjadi terlapor. Karena dosa Anda juga sudah kami catat dan kami sudah konsultasikan, ya ada unsur pidananya juga. Ada apa Anda joget-joget latar belakang lagu rohani, latar belakang gambar Ka'bah. Itu juga di rumah umat Islam. Nanti yang punya rumah juga kami mintai keterangan dan seterusnya ya. Untuk itu kami tidak pernah omong kosong. Kami bekerja, tapi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Untuk itu, teman-teman sekalian, jangan menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Tetap satu komando. Jangan bertindak sendiri-sendiri di lapangan. Apapun itu, sekecil apapun informasi itu, laporkan kepada pengurus API. Insya Allah, keputusan-keputusan selalu bijak dan tidak akan pernah melanggar hukum. API di bawah perlindungan. Jadi kalau Anda mencari personal yang ini Anda cari, hubungi kantor Ketua Umum Peradin Indonesia Obong Rambe di Jalan Dan Mogot. Cari kami di situ. Kedua, hubungi kantor Pak Alamsyah Hanafiyah. Kami ada di situ. Ketiga, hubungi kantor Tengku Nasrullah, advokat. Kami ada di situ. Keempat, hubungi Mas Glenn dan kawan-kawan. Kami ada di situ. Dan di backup seluruh pengacara-pengacara handal di Republik ini. Jadi tak satu pun
Yang Anda laporkan, yang Anda nista, yang Anda fitnah itu ngumpet. Kalau ada panggilan, segera akan ditindaklanjuti. Itu dari kami API terbuka, tidak ada yang ngumpet-ngumpet, tidak ada yang melarikan diri. Hadapi proses apapun itu. Itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang mau nambahkan nggak? Ini ada Bang Jani. Bang Jani ada mau disampaikan? Bang Jani. Oh, tetap di mute. Silakan undiri Pak, dihandle lagi. Ya, jadi keren banget ya, ilmu pengetahuan ini keren banget. Kenapa saya bilang ilmu pengetahuan ini keren banget? Tadi saya yang hanya sekedar diberi nasihat oleh Uda Sondi tentang hukum, Bang Glenn. Akhirnya saya belajar banyak setelah apa yang kita alami ini. Kenapa ternyata belajar itu betul-betul luar biasa loh teman-teman. Bener ya, harta kamu akan menjaganya, tapi ilmu akan menjaga kamu. Ilmu itu akan menjaga kamu. Nah, setelah saya pelajari, saya perhatikan dan saya amat-amati, ya, memang bisa kita baca. Ternyata motif dari penista-penista ini ya nggak ada lagi selain uang. Betul-betul uang. Contoh, si anak Batak pertama sekali dia ditangkap, apa kata dia? Dia katanya ingin jadi YouTuber karena dia tahu kalau jadi YouTuber dapat duit. Itu pertama motifnya. Kemudian dia membuat lagi Anak Batak part 2. Dia tidak bisa menghadapi kita karena kalau dia menghadapi kita secara diskusi bagus-bagus itu kan babak belur ya. Nah, teman-teman coba perhatikan, ini perhatikan baik-baik nih. Kalau ada penista, itu akan naik view dari si apologet Kristennya. Coba perhatikan. Pak Jody tidak pernah menista, Don Free tidak pernah menista, Pak Dr. Anthony dari pihak Katolik tidak pernah menista. Ada nggak mereka dikasih tempat berbicara di komal mereka? Nggak ada. Kenapa? Karena bukan penghujat. Jadi kecenderungan dari jemaat Kristen TikTok ini, jemaat awam ini adalah mensupport para penghujat. Contoh Edis menghujat Islam itu terang-terangan. Dia butuh kontrakan, dia butuh uang. Itu jelas dan terlihat, dan ini nggak bisa dibantah. Pengakuannya ada. Nah, begitu juga dengan Lina Wijaya. Terang-terangan Lina Wijaya itu kepada Akang Kian Santang minta uang berapa, Kang? 200 juta per orang. 200 juta. Luar biasa. Masya Allah, hebat sekali rencana Allah, luar biasa. Saya aja sampai terkagum-kagum dengan rancangan Allah. Dulu pernah saya alami gini. Dulu saya pernah melihat bagaimana itu bukan komal dulu. Kalau dulu tuh Zoom. Paul Zhang Taipudin dipendetakan oleh jemaat. Berapa ribu yang nonton di Yusuf Manubulu. Itu hampir setiap malamnya 40.000. Yang ditampilkan siapa? Murtadin odong-odong yang mengaku bertemu Yesus cuma pakai kolor dan berbaju kotor. Tidak lama kemudian tertangkoi polisoi, masuk penjara. Apa deliknya? Ternyata tahu saya, ya mohon maaf nih kalau salah nih, settingan mu'alaf odong-odong. Keren banget gak nih jemaat Kristen ini? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya loh. Kalian itu malah yang membongkar settingan murtadong itu Rudi Yohanes unik. Rudi Yohanes yang membongkar settingan odong-odong itu. Iya. Umat Kristen keren sendiri. Banget nggak? Kalian kan saya sudah bilang, kalau kalian menghujat pribadi kami, itu bagi kami mah receh. Coba perhatikan ini. Logika ini ada 3 bulan lalu di room Kristen. Di Cuim Kudus sama Oten. Yang dia bicarakan apa? Personal. Bang Zuma, saya, APII, Cium Kudus sama Oten. Dan lucunya teman-teman, yang menariknya adalah
Dia bukan membahas tentang penginjakan Bible atau tidak. Permintaan maaf itu tidak dilakukan jauh-jauh hari, tapi ketika sudah masuk laporan tuh. Wajarlah logika ini menurut saya dia tidak minta maaf karena dia tahu orang Kristen tidak akan melaporkan dia. Ya bisa jadi dia bagian dari orang Kristen itu sendiri gitu. Alhamdulillah ya. Jejak digital itu nggak bisa didustai kawan. Unirifa ini akan terlihat siapa Unirifa, siapa Bang Zuma ini ketika kalian kalian klik di Google Unirifa. Yang melivekan YouTube diskusi saya itu bukan cuma saya sendiri. Mungkin ada sekitar puluhan channel. Jadi kalau orang mau menilai si Rifa ini siapa, akan terlihat di situ. Begitu juga orang akan nilai siapa si anak Batak. Udah 2 kali loh. Agatha. Ya jadi Agatha pertama kesalahan terbesar dia adalah ketika diskusi itu tidak membawa data sama sekali. Kita bisa perhatikan di banyak sekali video-video dia tidak menampilkan data seperti kita yang selalu open cam, buka data, bahkan kalau Bang Zuma tuh hafal itu. Tapi kalau Agatha cuman bilang ada di hadis, ada di surah, tapi nggak tahu tuh surahnya apa, hadisnya apa. Lalu disampaikan sesuatu yang tidak ada di hadis itu. Ini dia kesalahan terbesar itu masuk delik itu. Delik menyampaikan yang bukan ajarannya tapi tidak basic by data, tidak kutip tuh. Oh kalau kita bilang Yesus itu Tuhan terkutuk, itu datanya jelas, eksplisit dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Bahkan saya masih ingat tuh bahwa Yesus dijadikan kutuk. Dan bahkan ada tertulis di kitab Taurat, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Tergantung mati di tiang salib. Jadi kalau kita katakan apakah Yesus adalah Tuhan terkutuk, tanya aja sama Oten. Emang ada yang bilang enggak? Rata-rata bilang iya. Coba naikin Oten kalau nggak percaya. Terus kalau kita bilang sempaknya Yesus dibagi-bagikan, itu bukan kata Unirifa, itu pas pendeta Esra Soru yang bilang tangannya Yesus bolong, saya nggak mau menuhankan Tuhan yang cacat. Oh itu hak pribadi saya loh, karena saya ditawarkan Tuhan yang tangannya bolong, mohon maaf. Makanya dalam narasi hadis itu dikatakan bahwa Robmu tidaklah buta mata sebelahnya. Kenapa? Karena kami tidak mungkin menuhankan, jangankan Tuhan yang, mohon maaf, makhluk yang ada kekurangan secara fisik, makhluk yang sempurna aja secara fisik nggak mungkin kami tuhankan. Makanya ketika saya dituduh menista Yesus dengan mengatakan saya tidak mau menyembah Tuhan yang tangannya bolong, itu adalah klaim dari si Yusuf Manubulu yang mengatakan bertemu Yesus dengan tangan bolong lalu sampai jari tengahnya ini, ya mohon maaf, begini loh, dimasukkan ke dalam jari itu. Lah, saya sebagai seorang yang ditawarkan Tuhan seperti itu, saya jawab, maaf, saya tidak mungkin menuhankan Tuhan yang tangannya bolong. Bagi saya kalau ada Tuhan yang tangannya bolong, ya Tuhan cacat artinya. Loh, kok saya dikatakan penista? Kalau Bang Zuma mengatakan bahwa Kristen adalah agama penjajah, kok dikatakan penista? Toh yang menjajah negara ini rata-rata agamanya Kristen kok. Dan bahkan ada misi Zending, mengkristenkan orang di Nusantara. Kenapa kebenaran itu dikatakan penistaan ini? Kalian jangan balik ke zaman kegelapan lah. Yang kami sampaikan itu memang menyakitkan bagi pemeluk agama Kristen, wajar kalian marah. Saya enggak katakan kalau itu tak mungkin kalian marah. Tapi coba kalian renungkan, kalian bisa membantah nggak? Tapi kalau kalian katakan nabi kami itu bangkai, definisi bangkai itu apa sih? Apa definisi bangkai? Nah, bisa nggak kalian katakan bahwa nabi kami itu bangkai? Masuk nggak secara definisi? Atau kalian katakan Allah kami batu? Masuk nggak secara kaidah ilmiah? Nggak bisa. Jadi kami umat Islam ini diajarkan dalam Al-Quran, afala yataqilun, afala yatadabbaru. Bahkan kami diperintahkan untuk barang siapa yang mentafsir Al-Quran dengan akalnya finnar. Nggak boleh kami, jangankan kitab kalian, kitab kami aja kami nggak boleh tafsir bebas. Tapi mohon maaf nih, kalau seandainya pun kami menafsir nih ya, saya menafsir kitab kalian, itu masih dibenarkan loh. Karena kalian sholat skriptura, hanya dengan bekal mengaku punya Roh Kudus, kalian bebas menafsir kitab kalian. Loh, kalau saya juga ngaku Roh Kudus, kenapa nggak boleh menafsir kitab kalian? Ini dalam, kalaupun seandainya iya loh ya. Saya tafsir nih kitab kalian nih. Makna yang saya tangkap dari Galatia pasal 3 ayat 13 adalah Yesus itu adalah Tuhan yang terkutuk. Misalkan itu berupa tafsiran tuh. Mohon maaf,
Saya tidak berhadapan dengan orang Katolik. Orang Katolik punya magisterium dan tradisi suci. Saya berhadapan dengan rata-rata anak buah Martin Luther yang metode tafsirnya sola scriptura tuh, mengaku punya Roh Kudus lalu tafsir bebas. Jadi kalaupun saya terbukti, kalian akan berhadapan di hadapan saya nanti. Itu semua Martin Luther, anak buah Martin Luther masuk penjara itu. Ya, kembali ke topik Uni. Akang mau tanya Uni. Gitu. Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalkan Uni nanti masuk ke ranah di pengadilan, apa yang Uni lakukan di pengadilan? Itu strategi, nggak usah dibahas di sini. Oh iya. Ini jangan. Cukup tadi kita membahas tentang itu, biar segala sesuatu pengetahuan kita yang kita miliki untuk kita jadikan sebagai sanggahan, bla 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 seterusnya, itu kita simpan sebagai bekal kita. Karena kalau kita uraikan di sini, mereka mendengarkan, mereka akan mencari kemudian senjata baru. Jadi hal yang kita ketahui, kita simpan rapi-rapi untuk kita jadikan sebagai bahan di depan gitu. Soalnya cerdik seperti ular ya Bang. Jadi kalau kita sudah sampaikan bahwa kita begini, mereka akan, ini ada kayak gini, dia akan tetap mencari celah. Karena seperti mereka ini, sepertinya mereka ini memang sedang mencari-cari Uniripa di mana live dia, Dinda Nora di mana, kemudian Bang Suma di mana. Mereka itu orang-orang hukumnya sudah siap polpen dengan ini. Jadi kita berhati-hati aja, jangan sampai semuanya itu disampaikan di publik. Pengetahuan kita siapkan, kemudian saatnya kalau misalnya diperlukan materi-materi ini harus disampaikan kepada kuasa hukum yang kita persiapkan. Ini materi saya Bang, kalau misalnya diserang dari sini, ini senjata saya. Supaya ada pengetahuan kuasa hukum kita tentang materi-materi tersebut. Karena kuasa hukum kita ini kan taunya hanya pasal, dia tidak ngerti tentang materi apologet. Jadi yang kita butuhkan adalah siapa yang kita tunjuk sebagai kuasa hukum, itu yang kita ajarin sekarang tentang data-data yang kita pahami. Bukan kita sampaikan semuanya di depan umum untuk menjadi konsumsi publik. Cuman kalau ingin mengajak saudara-saudara kita Muslim memperhatikan kemudian agamanya yang sedang dinista, nah itu boleh. Tapi kalau strategi jangan dijelaskan di sini. Saya juga siapkan banyak strategi, ada beberapa pisang yang sudah matang, 5 truk untuk saya siapkan, saya kirim nanti ke tempat teman-teman. Gitu. Ya, adindaku ya, adinda yang semakin hari semakin sehat kulihat, semakin semangat, juangnya luar biasa, Dinda Nora, dan seterusnya. Untuk itu sekali lagi kita diskusi lintas agama saja. Kalau ada teman-teman yang ini, kita layani mereka dengan cara-cara yang ma'ruf. Silakan. Sembari saya persiapan juga nih, saya mau dari Dubai kembali mau ke Riyadh. Oke ya, teman-teman silakan. Iya, saya silakan. Juga biar naik oten, saya izin turun aja. Saya lagi di Afrika. Untuk saya di Afrika Bang. Afrika Bang. Saya di Wakanda. Dari Dubai mau ke Riyadh. Kalau dari Dubai mau ke Riyadh, mampir ke Garut, Gurunda. Ya, gimana? Mampir ke Garut. Iya, udah dipanggil sama teman-teman kita. Ini kan dari Dubai ke Riyadh. Nah, besok setelah saya sampai di Riyadh, di sampingnya Golgota itu kan ada tempat mandi. Nah, rencananya di situ saya mau mandikan seseorang. Di keramat. Ya, Uti Nora silakan. Ya, silakan. Saya boleh silakan. Saya izin turun. Iya, saya juga ikut Kak Nora. Izin Gurunda, saya juga ikut turun. Afrika. Ikut saya ke Afrika. Enggak. Jadi minimal dengan isu yang terjadi dan itu menjadi fakta, kita bagian dari Apologet Islam Indonesia di bawah binaan Gurunda Bang Suma. Kita tetap akan ramaikan diskusi lintas agama karena serangan ini sudah mulai untuk orang-orang yang terpengaruh faham-faham toleransi, jadi ingin membubarkan diskusi lintas agama. Nah, ini mungkin tugas saya dan teman-teman sebagai debater lintas agama bersama dengan Apologet Islam Indonesia tetap mensyiarkan bahwa diskusi itu sebenarnya
tergantung pola pikir kita semuanya. Jadi kalau kita hanya ilmu perbandingan agama dan juga kristologi, atau mungkin memang ada ajaran Islamologi yang benar, kita tetap siarkan dakwah kita dalam dunia lintas agama. Izin pamit saya, Gurunda, Bang Zuma, dan semuanya, Uni Rifa, biar ada slot untuk oten di sini, saya gabung ke teman-teman yang lainnya. Siap, terima kasih Kang Dito. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga izin pamit, saya mau ke Jeneponto cari kuda, mau dibuat konro. Oke. Ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya juga mau turun, mau ke Wakanda juga, mau pulang ke Wakanda ya. Doakan kami bersama-sama ya teman-teman ya. Kembali lagi, yang penting kita tetap lanjutkan perjuangan diskusi lintas agama. Izin turun Akang, Bang Zuma, semuanya, Pak Desugi, Bang Handi, Pera, Masya Allah, terima kasih supportnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, udah sepi. Kores ngomong sekarang. Aku dulu Kores, habis ini. Oh iya, udah sok sana. Belum komplit tadi. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi, api itu tetap dibawa kendali atau tetap dalam koridor hukum. Apapun gorengan-gorengan, pancingan-pancingan kalian itu, kami tidak akan terbawa arus itu. Karena kami ini ada divisi hukum. Ya, ada divisi hukum, tiap malam kami diberi edukasi hukum. Jadi apapun gorengan Anda, apapun keran yang Anda buka, kita nggak masuk di area di luar jalur hukum. Salam sehat, salam bahagia dari kota Medan. Dan Nora semoga dalam waktu dekat akan segera ditangkap. Ya, jadi dari kemarin ketawa-ketawa dan ketemu dengan lawyer entah siapa, saya nggak peduli. Ya, atau memang saya yang kemarin menghold karena kesibukan saya nggak seperti kalian yang gak ada kerjaan, ya, yang nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan nggak mungkin kalian nonton live. Akan mencoba mempulenkan hatiku, kalau ya si Jumba yang pada saat perkara entok itu yang ngomong katanya ada di paling depan, ya ternyata Anda itu lebih dari seorang pengecut, ya. Anda bilang lagi saya harus minta maaf depan umum dan Anda membawa nama-nama umat, ya, agama, padahal itu adalah organisasimu, ya, nggak penting buat, ya. Intinya kalau kamu minta maaf lah kau, ya, kau yang harus minta maaf sama aku, kau harus minta maaf saya ke masyarakat Indonesia karena kelakuan ricuh, tau nggak, ya, bahkan sampai saat ini kamu itu membuat provokasi di mana-mana, gak usah sok hebat kau, ya, dan masih banyak lagi orang-orang yang segerombolanmu yang memanggilmu dengan sebutan Gurunda. Bangga sekali Anda menjadi Gurunda, ya. Bahkan hari ini saya mendapatkan informasi akan membuat laporan 2 orang lagi. Salah satunya adalah satpam di salah satu rumah sakit, ya, dan kebetulan kita kenal dekat dengan owner rumah sakit. Kenapa? Karena mulutnya udah keterlaluan. Oke, yang kedua, saya tidak setuju sama sekali dan saya sangat aneh tuh pemikirannya, sesat pemikirannya, membawa-bawa nama umat. Hei, ya, ingat, misi saya yang selanjutnya adalah saya akan mengumpulkan beberapa ustadz, orang ternama dan kiai ternama di Indonesia untuk mematahkan yang selalu kau membawa-bawa nama Islam, selalu kau membawa nama umat, padahal itu adalah organisasimu sendiri, ya, organisasimu sendiri yang selalu beralibi bahwa ini adalah akidah, bahwa ini adalah kamu membawa pembelaan agamamu, padahal sebenarnya tidak, itu adalah kepentingan pribadimu. Oke, semoga kamu sadar. Yang tadi kamu sini curhatan si wedus mah pengacara bisanya cuman joget-joget, ya, main TikTok, curhat-curhat macam perempuan. Geli asli ya. Kan wedus mah kau pakai rok aja kalau hanya ngoceh-ngoceh sendirian begitu, monolog, ya. Kalau memang berani, ya, datangi orangnya, debat, ya, tidak usah beradu fisik lah. Kalau beradu fisik jadi tai, jadi tape, ya. Tidak usah beradu argumen saja, langsung, ya, langsung melalui komal-komal kalau kau takut jumpa langsung, ya, melalui medsos, ya.
tidak usah berbalas pantun. Bikin malu. Katanya hebat, katanya pengacara 20 tahun. Nah lah, tai kucing. Ada orang menantang sudah begitu salah ya. Wah, mau cari ulama lah, inilah segala macam, mau cari pembelaan lah, inilah itu, tai kucing ya. Macam kami tak tahu aja orang-orang kafir sepertimu. Waduh, entah apa-apa, jangan curhat melulu ya, datangi. Tidak usah kok sampai beradu fisik. Kalau beradu fisik sama Zuma, jamin kau kalah, jadi tapi kau. Beradu argumentasi. Kalau takut jumpa langsung ya lewat komal-komal ya kan. Nah, tidak usah apa ngezoom kah atau StreamYard kah ataupun di TikTok kah. Kalau kau takut ditonton orang banyak, ya ngezoom secara pribadi, argumentasi. Nanti bagaimana ceritanya kan begitu, ya kan? Tidak usah curhat melulu macam mak-mak kau, mak-mak kehabisan garam. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir